Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmiati Mardani, mahasiswa program studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang flora fauna di Indonesia, khususnya di kawasan Walase. Judul yang saya ambil yaitu tentang kadal atau Lacertilia agili. Selanjutnya masuk pada pendahuluan. Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang di dunia dan dapat bahkan sering dijumpai di semua habitat: hutan guru, pasir, padang rumput, kebun sawah, daerah berawa, bahkan di permukiman dan kota-kota. Dimanapun selama kadal bisa menemukan makanan kesukaan mereka. Beberapa spesies seperti iguana laut bahkan hidup di pantai dan memakan kesukaan mereka. Beberapa spesies seperti iguana laut bahkan hidup di pantai dan memakan rumput laut sebagai makanan utamanya. Kadal juga dapat hidup di wilayah sejuk seperti pegunungan. Namun sebagai binatang berdarah dingin atau Poikilotherium, kadal tidak dapat bertahan terlalu lama di tempat yang bersuhu rendah dan memerlukan sinar matahari sebagai salah satu sumber energi mereka untuk beraktivitas, sehingga kadal tidak akan bisa dijumpai di puncak-puncak gunung serta di daerah salju dan kutub. Kadal juga tidak bisa dijumpai di pulau-pulau terisolasi seperti kepulauan di Pasifik atau kecuali Malaysia dan Selandia Baru serta kepulauan Galapagos yang masing-masing daerah tersebut memiliki spesies kadal endemik. Next, selanjutnya masuk pada metode. Metode yang digunakan yaitu studi literatur review, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder melalui jurnal atau artikel ilmiah, buku dan sumber pustaka lainnya. Data yang diperoleh dikompilasi dan dianalisis sehingga menjadi kesimpulan. Selanjutnya masuk pada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu morfologi. 1. Kadal memiliki bentuk kepala dan leher yang seolah menyatu. Penampakan tubuhnya kokoh dan berbentuk segi empat tumpul. Rata-rata memiliki panjang 22 cm dengan hampir 60% panjang tubuhnya adalah ekor. Bagian atas kadal berwarna keemasan jika diterpa sinar matahari, sementara ada sisik dengan pola garis panjang yang terputus-putus. Sisi bagian lateral berwarna hitam atau coklat berbintik putih pada betina. Sisik bawah tubuh berwarna abu-abu putih atau kuning. Sisik di tengah tubuh tersusun dalam 30 sampai 34 jajar. Sisik kepala di sebelah belakang halus, sedangkan sisik di atas mencocok saling bersentuhan. Selanjutnya masuk pada klasifikasi. Berdasarkan klasifikasinya, kadal digolongkan menjadi: yang pertama, spesies Maboya multifasciata; yang kedua, famili Schizzidae; yang ketiga, kelas Reptilia; filum Chordanata; kerajaan Animalia; ordo Squamata; genus Mabuya. Selanjutnya masuk pada habitat. Kadal adalah reptilia yang paling sukses berkembang di dunia dan dapat bahkan sering dijumpai di semua habitat: hutan, gurun, pasir, padang rumput, kebun sawah, daerah berwarna, bahkan di permukiman dan kota-kota. Dimanapun selama kadal bisa menemukan makanan kesukaan mereka. Selanjutnya masuk pada status konservasi.
Status konservasi adalah kategori yang digunakan dalam klasifikasi tingkat keterancaman, kepunahan spesies makhluk hidup, bahkan hewan maupun tumbuhan. Status konservasi bertujuan untuk melindungi dan melestarikan spesies makhluk hidup. Status konservasi dapat dikeluarkan oleh masing-masing pemerintah atau lembaga-lembaga yang fokus terhadap masalah keanekaragaman hayati, sehingga status konservasi di tiap-tiap negara dapat berbeda. Misalnya hewan A dilindungi di negara tertentu, namun di negara lain tidak dilindungi. Itulah hasil presentasi video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.